Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu. Pada hari ini, tanggal 2 sampai 8 Desember 2024, Sinode HKBP Huria Kristen Batak Protestan akan menggelar Sinode Godang atau semacam kongres untuk memilih Evorus dan Sekjen HKBP beserta jajarannya di Sipoholon, Sumatera Utara. Sudah ada 3 pendeta HKBP yang menyatakan akan maju menjadi calon Evorus HKBP. Yang pertama, Pendeta Maulinus Siregar, Magister Teologia. Sekarang yang menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP dan Pendeta Jemaat di HKBP Taman Mini, Jakarta Timur. Yang kedua, Pendeta Dr. Roida Situmorang. Pendeta perempuan yang cerdas dan melayani di HKBP Menteng, Jakarta. Dan yang ketiga, Pendeta Dr. Victor Tinambunan yang sekarang menjabat sebagai Sekjen HKBP dan mantan Rektor STT HKBP Nomensen Pematang Siantar. Ketiga pendeta ini merupakan pendeta yang hebat dan inspiratif, seperti Pendeta Maulinus Siregar. Selain melayani di Indonesia, ia pun pernah melayani di California, Amerika Serikat. Pendeta Maulinus Siregar yang termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2024 pilihan majalah Narwastu mengatakan, ia seorang pendeta yang tidak takut untuk dikritik. Ia juga meminta jemaat HKBP agar mendoakan para pemilih di Sinode Godang HKBP agar dibimbing Tuhan untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk HKBP. Ada juga kabar menarik yang mulai muncul bahwa Pendeta Maulinus Siregar berpeluang besar untuk menjadi Evorus HKBP. Dan disebut-sebut ada 2 figur yang dianggap layak dan pas sebagai calon Sekjen HKBP jika Pendeta Maulinus Siregar menjadi Evorus HKBP. Yang pertama, Pendeta Dr. Hulman Sinaga, seorang teolog dan dosen di STT HKBP Nomensen. Dan yang kedua, Pendeta Deborah Sinaga, Magister Teologia, seorang teolog dan perempuan tangguh di HKBP. Kita tunggu perkembangan di Sinode Godang HKBP siapa yang terpilih menjadi Evorus dan Sekjen HKBP. Mari kita simak video menarik berikut ini. Pertanyaan yang berikutnya, Pak Pendeta Siregar. Ya, kita tinggal menghitung hari, tanggal 2 sampai tanggal 28 Desember ini Sinode Godang di Sipoholon, Sumatera Utara. Ada yang Bapak mau sampaikan harapannya kepada pimpinan HKBP yang sekarang termasuk kepada para peserta yang akan memilih nanti di Sinode Godang, silakan. Ya, saya menitipkan pesan yang sungguh-sungguh sangat penting, terutama untuk panitia, karena di kepanitiaan Sinode Godang HKBP yang ke-67 2024 ini ada panitia yang juga ikut berkontestasi sebagai calon Evorus dan sebagai calon sekjen juga kadep. Saya memberikan pesan supaya bekerjalah untuk Tuhan, menjalankan tugas-tugas untuk Tuhan, kesampingkanlah hal-hal yang bersifat pribadi, supaya kita mempersembahkan kegiatan sinode ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Bukan bermaksud atau ada pretensi negatif, tetapi tentu sebagai pendeta kita memiliki 7 janji tohonan, dan kita harus mempraktekkan itu dalam setiap amanat yang diembankan oleh Tuhan kepada kita melalui institusi gereja kita. Karena itu mohon supaya seluruh panitia bekerja secara profesional. Kita mengingat tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan melalui Sinode Godang ini. Khusus kepada para peserta, sebagaimana saya telah mengutarakan bahwa saya akan maju menjadi calon Evorus HKBP periode 2024-2028. Saya tidak pernah mengatakan kepada orang, kepada saya, pilih saya, tapi saya selalu mengatakan, doakan kepada Tuhan, serahkan itu dalam pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan, minta tolong supaya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagimu untuk masuk ke bilik-bilik tempat pemilihan atau bilik-bilik yang sudah disiapkan untuk setiap peserta Sinode Godang untuk memilih siapa yang menjadi pimpinan mereka, supaya hatimu sungguh-sungguh hanya dituntun oleh Roh Tuhan, supaya memilih dengan hati dan memilih dengan tuntunan Roh Kudus, karena kita adalah gereja atau kita adalah tubuh Kristus
Kita bukanlah lembaga sekuler yang harus dikendalikan oleh berbagai faktor yang membuat gereja kita tidak hidup dalam sebuah ketundukan kepada campur tangan Tuhan. Dan itu juga pesan saya, supaya ketika kita berangkat ke Sinode Godang, berangkatlah dengan penuh sukacita, pilihlah pimpinanmu dengan doa yang sungguh-sungguh disampaikan kepada Tuhan. Dan saya juga tidak menitipkan pilih saya, tidak, karena ada calon 3 Eporus. Pilihlah itu berdasarkan doamu, pergumulanmu, karena kami juga calon yang telah dipersiapkan oleh Tuhan dan telah melalui berbagai seleksi yang sudah kami lalui bersama-sama sebagai pendeta-pendeta yang telah ditabiskan lebih daripada 30 tahun ketiganya ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan tuntunan kasih kepada setiap peserta sinode, termasuk calon-calon sekjen, kadep-kadep, dan seluruh preses, supaya sinode kita sungguh-sungguh menjadi sebuah persembahan yang kudus di akhir tahun 2024. Pada saat kita menyambut Natal, itulah gift, itulah kado Natal kita yang terbaik bagi gereja Tuhan, yaitu HKBP. Dan itu menjadi sebuah gift bagi seluruh jemaah HKBP, bahwa Sinode Godang sungguh-sungguh dituntun oleh Tuhan. Para peserta juga membiarkan Roh Kudus yang bekerja atas hati mereka pada saat mereka memberikan hak suara mereka di bilik-bilik suara itu. Itulah mungkin pesan saya kepada seluruh peserta. Kepada pimpinan HKBP, terima kasih kepada seluruh pimpinan yang telah bekerja dengan tulus selama 1 periode ini. Itu adalah persembahan terbaik dari seluruh pimpinan. Karena itu kami sebagai peserta Sinode Godang menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati seluruh pimpinan yang bekerja di periode 2020 hingga periode 2024 ini. Dan kami mohon kepada seluruh jemaat, doakanlah, berdoa semua jemaat, supaya hasil Sinode Godang adalah buah dari doa dari setiap jemaat, bukan kehendak manusia, tetapi sungguh-sungguh hasil yang akan dicapai dalam Sinode Godang ini adalah buah dari seluruh pergumulan jemaat, agar kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam Sinode 2024 tanggal 2 sampai 8 Desember ini. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Shalom, salam sehat, salam Pancasila, Tuhan Yesus memberkati kita semua.